Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Anisha Kusniadi. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu masih di tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh pada pembelajaran kedua. Dengan muatan SPDP, KD 3.3 dan 4.3, serta muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang properti tari daerah dan keragaman adat istiadat. Yuk kita mulai. Properti tari daerah. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa properti adalah alat yang digunakan sebagai media pementasan tari. Properti tari digunakan untuk menambah keindahan atau estetika dari sebuah tarian. Berikut beberapa contoh tarian, asal daerah, dan properti yang digunakan. Tari reog berasal dari Ponorogo, dengan properti yang digunakan yaitu topeng reog. Tari kuda lumping dari Yogyakarta dengan properti jaranan. Tari jaipong dari Karawang dengan propertinya selendang. Tari bekso kembang berasal dari Banjar dengan propertinya berupa rangkaian bunga. Tari serampang 12 berasal dari Deli Serdang dengan menggunakan properti sapu tangan. Tari merak berasal dari Pasundan dengan properti berupa mahkota. Tari kancet papatai berasal dari Kalimantan Barat dengan propertinya yaitu mandau, perisai, dan baju perang. Tari gantar berasal dari Kalimantan Timur dengan properti yang berupa tongkat, bambu, serta biji-bijian. Tari pendet berasal dari Bali dengan propertinya yaitu bokor. Tari piring berasal dari Sumatera Barat dengan propertinya yaitu piring. Tari topeng berasal dari Jawa Barat dengan propertinya yaitu topeng dan kipas. Tari bondan berasal dari Jawa Tengah dengan propertinya berupa payung, boneka bayi, dan kendi. Berikut beberapa contoh properti tari. Gambar tersebut adalah gambar dari tari gantar. Tari gantar berasal dari Kalimantan, menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Properti yang digunakan pada tarian ini adalah tongkat untuk melubangi tanah, bambu untuk menaburkan benih, serta biji-bijian yang menggambarkan benih padi dan wadahnya. Jenis tarian yang akan kita bahas yang kedua adalah tari kancet papatai. Tari kancet papatai atau tari perang merupakan tarian tradisional yang bercerita tentang seorang pahlawan Dayak Kenyah yang sedang berperang melawan musuh. Tarian tersebut menggambarkan tentang keberanian para pria atau ajai suku Dayak Kenyah dalam berperang. Tarian ini juga menampilkan upacara pemberian gelar bagi pria atau ajai yang sudah berhasil mengalahkan musuhnya. Properti yang digunakan dalam pementasan tari ini antara lain mandau, perisai, dan baju perang. Gerakan tari kancet papatai sangat lincah, gesit, dan penuh semangat. Dan terkadang pula disertai dengan pekikan si penari. Selain itu, gerakan tarian ini juga cukup sederhana dan banyak didominasi oleh gerakan melompat kecil. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia telah lama menjadi identitas bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa besar dengan keragaman yang ada, tetapi mampu menciptakan kerukunan di antara perbedaan tersebut. Adat istiadat merupakan perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Adat istiadat diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakatnya. Adat istiadat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Adat istiadat yang tertulis berupa peraturan atau dokumen, sedangkan yang tidak tertulis seperti cerita rakyat, tarian daerah, dan upacara adat.
Setiap provinsi di Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda, seperti Ngaben, yaitu pembakaran mayat yang ada di Bali. Tabuik merupakan suatu upacara yang digunakan untuk menyambut kedatangan bulan Muharram. Tabuik ini dilakukan di Sumatera Barat. Dukderan merupakan suatu adat yang berasal dari Semarang. Tradisi ini dilakukan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir adalah lompat batu Pahumbo yang ada di Nias. Adat istiadat tersebut menggambarkan keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Meskipun memiliki adat dan budaya berbeda, namun masyarakat Indonesia diharapkan tetap saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Seperti halnya, dengan keragaman tersebut tentu bermanfaat bagi bangsa Indonesia, antara lain menumbuhkan semangat nasionalisme sebagai identitas bangsa di dunia internasional, alat pemersatu bangsa, sebagai ikon pariwisata dan juga memupuk sikap toleransi, serta sebagai sumber pengetahuan dunia. Dengan keragaman yang ada di Indonesia, diharapkan masyarakat Indonesia tetap bersatu seperti halnya pada semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebaiknya disikapi dengan bijak. Kita harus saling menghormati dan menghargai dalam keragaman. Upaya saling menghormati dan menghargai dapat terwujud dengan kerjasama. Bentuk kerjasama yang bisa kita lakukan sehari-hari, misalnya menolong tetangga yang mengalami kesulitan walau berbeda suku dengan kita, serta melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi kita untuk hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan kita kali ini, jangan lupa kerjakan latihan soal yang ada pada buku kalian. Pastikan kalian memahami terlebih dahulu materi pembelajaran kita pada hari ini. Selamat mengerjakan, go go go! Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bertambah lagi ilmu kita untuk hari ini. Berjumpa kembali pada pertemuan kita esok hari. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.